Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah seorang presenter, artis sinetron, bintang film, Asti Ananta. Selamat malam. Selamat malam Asti. Kamu pernah melihat sosok gaib nggak sepanjang hidup kamu? Waktu itu terekam di handphone. Ada buktinya gitu, ada gambar, ada video? Dulu iya, sekarang sudah dihapus. Apa yang terekam? Dulu syuting, jadi ceritanya karena kami terbang kan kalau syuting pakai green screen di belakang, kemudian juga pakai blower untuk meniup anginnya gitu. Pada saat awalnya action, blowernya mati, jadi fan-nya mati. Okay. Diulang lagi action, mati lagi. 3 kali diulang, begitu lagi. Begitu keempat, ayo dong, please gitu. Dicoba lagi, ternyata blowernya hidup tapi kameranya bermasalah. Jadi di monitor muncul garis-garis. Hilang di monitor satu, muncul monitor yang lain. Terus akhirnya ada orang di situ yang mengingatkan, sudah permisi belum? Sudah tumpeng belum? Dan sebagainya. Nah, karena dibilang, oh belum, jadi oleh orang sekitar disarankan, yuk kita cari dulu. Nah, karena orang unit pergi cari, kru pergi cari, jadi kami break dulu karena tetap nggak bisa mulai syuting gitu kan. Jadi pada saat break, karena pada saat itu sinetron laga, jadi saya banyak bersama dengan rekan-rekan fighter. Nah, di situ kami berlatih gerakan, berlatih tendangan. Kemudian dulu itu kamera handphone kan belum banyak. Betul. Salah satunya saya yang punya, jadi saya bantu foto-foto. Terus pada saat saya lagi latihan action, ganti di foto gitu. Dan begitu selanjutnya sampai selesai, oke kita cek ya, cek. Pada saat dicek, nah di salah satu foto itu, jadi misalnya saya sama Mas Bayu begini, di sebelah kami tuh di pinggir nih ada seperti saluran air. Nah, disitulah ada kepala. Kepala manusia, kepala... Saya nggak tahu, tapi kepalanya itu betul-betul hanya kepala, putih, betul-betul putih seperti meja ini. Kemudian matanya tuh hitam, tapi memicing begitu, hitam, cuma hitam, nggak ada yang lain. Kemudian rambutnya belah tengah lurus, tapi saya nggak lihat yang lain, saya cuma lihat itu. Dan ya memang kalau komunikasi dengan orang di sekitar situ yang memang biasa menunggu lokasi itu cerita, disitulah tanda kutip tempatnya. Memang ada yang... Iya, memang banyak. Menempati, oh banyak. Iya. Aduh, tapi setelah itu masih sering melihat atau merasakan makhluk-makhluk gaib? Beberapa kali. Jadi kamu cukup peka ya sama makhluk-makhluk atau hal gaib gitu? Mungkin pada saat mereka mau menunjukkan mungkin. Oke. Atau saya lelah atau apa, saya nggak tahu. Oh, pada saat energi kita habis Mungkin. biasanya frekuensinya sama ya. Saat masuk ruangan ini Anda merasa sesuatu nggak? Kamu nggak ngelihat atau ngerasain sesuatu kan? Enggak. Ya, mudah-mudahan. Saat ini enggak. Ya, Jangan belum deh, mudah-mudahan. Ya. Malam ini harapan kita semua kamu baik-baik aja dan nggak terjadi hal yang tidak diinginkan ya Asti. Amin. Berikut ini kita akan ketemu sama partisipan. Dia adalah seorang pria yang mengaku menguasai ilmu gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Pierre. Selamat malam Mas Pierre. Selamat malam. Kami bisa tahu aktivitas atau pekerjaan Anda sehari-hari? Saya wira swasta. Oke. Di bidang apa? Jasa, perdagangan, barang? Saya di bidang keramik. Keramik ya. Oke, berdagang intinya. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya ingin bercerita pengalaman gaib saya. Saya berguru dengan siluman serigala. Oke. Awal ceritanya mau memiliki atau berguru itu untuk apa sebenarnya? Sebenarnya buat kekayaan. Berhasil? Selama ini berhasil. Oke. Ada ritual yang sering Anda lakukan, Mas Pierre? Siap bulan baru, saya adakan ritual. Seperti apa?
seperti ritual kelapa, 2 buah kelapa sama minum darah ayam. Malam ini apa tujuan Anda datang ke menembus mata batin? Saya ingin menantang Ryo Kiyoshi. Menantang. Saya mau adu ilmu dengan dia. Yang datang ke sini beberapa kali memang ada partisipan yang tujuannya hanya untuk adu kekuatan, unjuk kekuatan. Tapi ya memang ya syukur alhamdulillah sejauh ini akhirnya mereka tidak berhasil untuk menunjukkan kekuatannya. Kali ini saya bakal menang sama Roy Kiyoshi. Kalau misalnya ternyata Anda akhirnya tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, apa konsekuensinya? Anda rela untuk melepas siluman Sirigala itu? Saya rela untuk menyelepas siluman Sirigala itu. Tidak melakukan ritual apa-apa lagi? Iya, saya. Dan Anda bisa menjamin keamanan dan keselamatan kami semua. Pasti saya dan penonton dan juga Roy. Saya jamin. Baik. Kalau begitu kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Pierre, terlahir tanggal 15 April 1988. Dia mendiami rumah bernomor 70. Sosok yang aktif namun emosional dan mudah tersinggung. Saya melihat ada kekuatan besar yang mengendalikan Pierre. Kekuatan itu membuatnya menjadi tidak terkontrol. Emosinya meledak-ledak. Dia akan menantang siapapun yang menghalangi niatnya. Saya melihat Pierre dikelilingi oleh siluman serigala. Dan serigala ini bau busuk dan bau darah. Selamat malam, Roy. Malam. Selamat malam, Dedek. Silakan duduk. Terima kasih. Pierre lahir tanggal 15 bulan 4 1988 dengan nomor rumah 70. Pierre ini memiliki ilmu yaitu bersekutu dengan siluman serigala. Iya. Ya. Dan biasa melakukan ritual dengan 2 buah kelapa dan juga minum darah. Iya. Malam hari ini yang akan lakukan adalah untuk uji kekuatan dengan Roy. Iya. Tapi Anda sudah menjamin keselamatan semua yang ada di sini. Saya Dan jamin. kalau ternyata Anda tahu Anda tidak dapat apa yang menjadi tujuan Anda rela untuk melepas ritual dan juga tidak bersekutu dengan siluman serigala itu lagi. Siap, saya jalan konsekuensi itu. Betul ya Mas Pierre ya? Oke. Saya perlu luruskan, harusnya sih nggak perlu kayak gitu-gitu ya Kasti ya. Harusnya Iya. iya, kalau memang kamu punya sesuatu ya udah gitu kan, nggak usah terlalu di show offin gitu. Kan Mas Pierre kan tujuannya, mohon maaf ya kalau tadi kan untuk penglaris. Iya. Dari sisi kekayaan sudah dapat. Iya. Berarti ada hal lain yang ingin dicapai selain Iya. kekayaan itu. Itu Karena kan kalau menurut Mas Pierre tadi secara kekayaan sudah dapat betul-betul terbukti. Iya. Itu ilmu. Saya mau lihat ilmunya Roy Kiyoshi sampai mana dibandingkan dengan ilmu saya yang saya pelajari itu. Oke. Intinya dia tuh ini datang, gue juga bisa loh gitu. Terus kayak sampai mana sih ini orang? Tapi saya menanggapinya tidak terlalu nggak terlalu mau ambil pusing. Kalau kamu memang seperti itu, ya udah saya ladenin, tapi dengan cara yang baik-baik. Iya. Seperti itu. Tapi Kasti, Bayu, kamu ngerasa nggak sih udara kita semakin dingin? Iya, betul. Aku Iya, kalau dingin saya berasa. iya kan ya? Iya. Saya ngerasa ini bukan suhu udara biasanya loh. Ini kenapa apa, ya? Roy?
Itu Karena di apa? belakangnya Astiana Anta itu ada kuntilanak. Bau amis. Bau amis banget dari Iya tadi kan? soalnya. Smelly. Ya, kamu bener ngelihat ada kuntilanak di sekitar sini di belakang Asti? Jadi sebenarnya tapi terbang-terbang, tidak stay di belakangnya Kak Asti langsung. Entah kenapa ya, saya perhatiin kenapa tiba-tiba turun belatung semua ya. Hah? Coba lihat itu deh. Aku boleh request jaket aku nggak? Aku kedinginan. Ini dari mana ya? Itu dari ilmu saya. Dari siluman yang kamu miliki itu? Iya. Ini apa? Dari mana, Roy? Benar dari Kalau dia. saya lihat ini terornya dari Pierre ya sendiri sih. Pierre tuh nggak kelihatan kayak orang nantangin sebenarnya. Nggak ada muka untuk berbuat jahat, Iya, iya. judes atau apa tidak. Tapi di dalam tubuhnya Pierre sendiri teman-temannya yang memberontak gitu. Seperti itu. Terima kasih. Masih boleh tanya nggak? Boleh. Silakan. Masih ada di belakang ini? Enggak sih. Dia lari ke belakang-belakang gitu. Jalan terus ya? Jalan terus, tetap berjalan terus. Dan terus tetap berjalan terus. Tampaknya Pierre juga tidak bisa dia anggap enteng ya. Walaupun terlihat sebagai saya nggak tahu bilangnya bocah atau apa ya. Anak ya mungkin bukan anak juga. Usia setengah yang seperti ini. Tapi kok dia menyimpan barang-barang yang enggak gitu. Kamu melihat dan merasakan dia punya sesuatu ya, punya jimat. Pertama, saya menganalisa suhu udara. Tiba-tiba menjadi dingin dan drop langsung. Kedua, tiba-tiba kenapa ada belatung di situ? Itu dia makanya. Nah, sekarang Roy gini deh, Roy serahin ke Pierre aja deh. Terserah Pierre mau ngapain. Kita mau, Roy sih Roy tipikal orang yang cinta damai, nggak Iya. perlu anarkis ribut-ribut atau Apa? Kamu mau apa? Saya mau ambilkan barang yang biasa ritual saya. Silakan. Oke. Silakan ambil. Aneh. Asli tambah dingin nggak? Iya, dingin. Makanya saya bersyukur nih saya pakai coat begini. Coat yang lebih Karena panjang. tiba-tiba turun. Tapi Iya. di sebelah sini yang Iya. paling dingin. Oh, berasa Sebelah sini. kiri kanan beda dan ada di Beda. Di sini saya tengah-tengah. enggak Beda. terlalu. Di sebelah sini nih dingin sekali. Dan bau amis kan? Iya. Ini kok Tapi makin kalau kenceng ya? iya, tapi kalau dia fungsinya mau itu kan ngapain dia? Dia Nantangin. bilang tadi akan berpengaruh sama ilmu yang dia. Wah, Itu kamu apa? taruhnya di sana kali. Itu apa Mas Pierre? Mas Pierre coba ambil barangnya, silakan ambil, bawa ke depan Anda, dan mohon jangan menciptakan kekacauan dan bikin teror di sini. So, silakan buka. Ini cuma itu. Apaan tuh? Wah, Apa? apa tuh? Cuma Please. buah please. kelapa doang. Please. Silakan. Bawa jajan. Enggak, Silakan di situ depan aja, Anda Mas. dulu, Kamu di depan tuh situ. Anda. Silakan. Bisa copot jantung aku nih. Tolong dibuka. Ini kelapa Itu yang kain biasa. pocong ya? Kain pocong. Iya, kan pocong. Ini kelapa sama Tuh lihat deh Kak Asti. Kelapa dan bunga. Oke, ini yang biasa digunakan untuk ritual itu. iya. Roy, kalau kamu ngelihat dari dua benda dan ini ada kain pocong ini, apa? Ada energi negatif yang kamu rasain? Di sinilah saya ngerasain di udara juga tambah mulai drop lagi. Di bawah suhu tubuhnya makin lama makin drop lagi. Saya ngerasa kelapa ini bukan kelapa biasa ya. Kamu udah ritualin ya kelapa ini. Udah. Ada kekuatannya dari kelapa ini. Ada. Coba Hah? coba dibuka. Coba. Coba. Kalau ini saya aja yang bukan saya yang ngancurin. Iya, iya. Oke baik, Nggak saya apa, minta Roy. martil. Nggak apa-apa. You need glove gak? Boleh deh, minta glove juga. Glove dan martil. Tapi kalau ini dihancurin, apa yang akan terjadi? Pertama mungkin chaos. Jadi kayak semuanya keluar makhluk halusnya. Kedua, akan ada timbul kerasukan atau apapun itu, bentrokan energi dengan yang lemah. Penonton- Dan Aduh.
Tapi sebenarnya Bayu yang pecahin nggak apa-apa sih, soalnya dia kan nujunya ke Roy ya. Oh, jadi kalau Mas Bayu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dia kan pecahinnya supaya hantem ke aku gitu, jadi aku pakai ini. Oke. Jadi Bayunya aman sebenarnya. Secara logika kan kayak gitu. Dia udah ritualin tuh sampai niat banget bawa kain kafan. Nampaknya ini kain kafannya masih baru ya, nggak ini tidak bekas dipakai. Saya yakin dan dia beli kain kafannya. Tuh. Saya boleh tanya ke Mas Pier? Boleh. Mas Pier, kalau ritual dengan kelapa ini biasanya apa yang dilakukan? Kelapa dengan bunga, terus air kelapanya dibuka, terus diminum. Air kelapanya? Diminum sama darah ayam. Jadi darah ayam disatukan dengan Iya. air kelapa, kemudian Mas Pier minum? Iya. Itu untuk apa ya? Kekuatan. Karena udah diritualin ya. Iya. Jadi udah diisi. Pantesan Ada yang dibaca? Apa? Apa itu? Jangan ke sini, nggak mau. Saya nggak mau ke sini. Saya nggak mau ke sini. Ada banyak loh. Saya nggak mau, pokoknya nggak mau. Untuk apa? Cicaknya buat apa? Buat ritual, Itu diapain? Itu diapain sih dia? buat dimakan. Jangan ke sini. Tunggu. Tolong. FD. Tenangin dia. Suruh duduk. Oke. Oh my God, no, I'm not. Tolong. Ini bukan dia, Era. Hah? Ini bukan dia. Saya minta air. Ini kuat banget. Cicaknya tadi dimangkar, dilempar-lempar. Ada yang bisa dilakuin nggak sih, bantu dia? Iya, Ini dia. Dia itu di luar kendali antara mental illness sama itu. Itu badan Baju ya, cicak baju. yang di sana. Jalan satu-satu ini harus Roy, ini jelasin, semua ini ada apa sih ini sebenarnya? semua dibuang nih. Ini harus dibuang. Buang semua, di take out sama. Aku minta bantuan security untuk take outnya semuanya. Udah Mas Pier, tobat. Mas Pier yang di dalam tuh, tobat Mas. Roy, kau lihat ini masih ada makhluk lain dalam Pierre.
makhluk lain di dalam Pierre memang ada, tapi Masih lebih ada. ke arah kondisi psikologis dia tuh terganggu gitu loh. Sekarang masih ada. Sekarang masih ada di bawah pengaruhnya setengah-setengah, tapi lebih banyak keadaan mental yang terganggu. Apa ya bahasa lebih sopannya ya, mental illness lah ya. Iya. Jadi Gangguan Kondisi kejiwaan mental ya. yang tidak stabil. kondisi mental yang tidak stabil gitu, pengen lihat aja dari ekspresi muka datar, pengen nantang tiba-tiba nyerang. Iya, itu hal yang menurut saya nggak ada logikanya seperti itu loh. Dia ikutin soalnya Dia ya. ikutin sebenarnya. Ini tuh bisa dibangunkan sih saya rasa karena Bisa dia ya? Aman tapi gak apa-apa. mudah-mudahan aman. Tapi you touch the body, ini kayaknya gitu deh. Coba Mas Pierre. Sini sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Aduh, ya Allah lagi. ya Tuhanku, Allahu Akbar. Ini kok bisa ada lagi? Allahu Hidup Akbar, lagi? ya Allah ya Tuhan. Kamu sebelah sini, Mas. Kamu Ampun, sebelah sini, pindah Allahu sebelah Akbar, sini. ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kenapa masih ada? Ini bukan. Ini masih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun. Ini masih hidup loh, Roy. Masih hidup. Allahu Akbar. Saya menyerah, udah saya give up. Intinya si Mas Pierre menang, oke whatsoever, itu serah. Ini cicak masih ada. Coba ini cicak masih hidup loh. Ini masih hidup loh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya trauma loh dengan gini-gini. Shh, jangan dipegang, Boy. Nggak kenapa-napa sih. Pegang aja nggak tak. Caranya Udah bicara. Iya. udah hilang itunya. Enggak, Cara ngomongnya kamu aja kayak- megang. Kamu aja megang. Allahu Buang. Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, jangan kesini Mas. Allahu Akbar. Jangan kesini Mas Pierre, tolong mohon jangan kesini. Astagfirullah. Duduk aja. Saya takut Taruh cicak. di mana ya ini? Taruh di Di sini. Taruh di tisu. Taruh di tisu. Tuh. Udah lepas ke sana, lepas. Lepas di belakang. ya aman. Kosong. Tapi Aman. Ini tadi cicak yang di kelapa itu nggak ada yang ketinggalan kan ya? Nggak ada sih harusnya. Nggak ada yang di sekitar kita. Nggak ada sih harusnya. Tapi mohon maaf Mas Bayu sama Dede, berasa nggak sih Apa tuh? cara Mas Pierre berbicara tuh seperti nggak terjadi apa-apa, nggak Dingin nggak- aja gitu. nggak Iya. melakukan apa-apa gitu. Ya kayak kita membicarakan satu topik yang tidak seberat Iya. ini. Iya. Padahal berat sebenarnya. Dia padahal baru melakukan hal yang benar-benar di luar nalar sih. Biasanya orang yang ngelakuin kayak gini-gini tuh dia tuh udah di bawah pengaruh makhluk astral. Kedua, kondisi mental dan psikisnya tuh terganggu gitu loh. Tapi bukan gila, bukan. Cuma mengalami gangguan delusi gitu. Gangguan halusinasi gitu. Soalnya dia nggak kejadian apa-apa deh. Ya kan? Iya, ekspresinya coba Mas. Kok kayak biasa-biasa Makanya ini tuh bisa kalau itu kayak split gitu, ganti karakternya brek gitu. Persekian detik dan